Oke, jadi kembali lagi di perkuliahan Statistika 2. Kali ini kita akan membahas materi bab baru, yaitu pengujian hipotesis. Kalau sebelumnya kita menduga selang kepercayaannya, nah saat ini kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana statistika inferensial itu digunakan untuk pendugaan ya, jadi pendugaan terhadap parameter populasi. Jadi kalau kita review, kita punya kita punya populasi, kemudian kita ambil sampelnya. Nah, dari sampel itu kita menduga parameter populasi, kita bisa menduga rataannya, proporsinya, juga bisa menduga variansnya dengan selang kepercayaannya tadi ya, kita sudah belajar itu. Nah, pada materi ini kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulannya tentang parameter populasi melalui pengujian hipotesis. Nah, sama juga halnya dengan pendugaan parameter populasi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Distribusi sampling dari statistik sampel itu punya peranan yang penting dalam pengujian hipotesis. Nah, penarikan kesimpulan tentang parameter populasi ini nanti sangat bergantung pada sampel yang dianalisis. Jadi tergantung sama sampel yang kita ambil. Nah, pengujian hipotesis yang akan kita bahas ini itu disebut juga dengan pengujian parametrik karena berkaitan dengan pengujian hipotesis tentang parameter populasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari hipotesis statistik itu apa. Jadi hipotesis statistik itu adalah pernyataan atau asumsi yang mungkin salah, mungkin juga benar ya. Jadi karena pernyataan atau asumsi itu sifatnya bisa salah, bisa juga benar tentang suatu parameter populasi. Nah, kebenaran dan atau kesalahannya atau ketidakbenarannya itu kita nggak pernah ketahui secara pasti karena namanya tadi asumsi. Kecuali kalau kita memeriksa seluruh populasinya. Jadi balik lagi ke konsep populasi dan sampel, kita ambil sampel, kita duga si parameter populasi dari sampel. Jadi kita hanya menduga, kita hanya punya pernyataan atau asumsi yang sifatnya benar atau salah. Nah, kalau untuk memastikan benar atau tidaknya, maka kita harus periksa semua populasinya. Nah, hal ini seringkali nggak mungkin kita lakukan karena tadi ada kendala waktu, kendala biaya maupun tenaga yang harus dialokasikan kalau kita harus periksa semua populasinya. Sehingga pemeriksaan terhadap kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis tersebut kita lakukan umumnya dengan melalui pengambilan sampel dari populasi tersebut. Oke, kemudian konsep pengujian hipotesis. Sebenarnya tujuannya apa sih pengujian hipotesis? Jadi tujuannya adalah untuk memilih salah satu dari dua hipotesis tentang parameter populasi. Yang keduanya saling bertentangan. Ini juga sebenarnya kata kuncinya. Yang keduanya saling bertentangan. Oh, jadi nggak kelihatan ya? Coba yang keduanya itu saling bertentangan. Jadi harus bertentangan. Seperti dihapus ya. Garis bawah aja lah. Ada dua hipotesis. Jadi dua hipotesis tentang parameter populasi yang kedua-duanya saling bertentangan. Misalnya yang satunya boleh, satunya nggak boleh. Seperti itu. Jadi bertentangan. Yaitu ada namanya hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Biasanya tulisnya H1 atau bisa juga HA. Jadi kalau ketemu H0, H1 atau HA itu berarti kita berbicara tentang hipotesis. Kedua hipotesis tersebut bersifat saling asing. Artinya kalau hipotesis 1 ditolak, maka konsekuensinya yang lainnya diterima. Kalau tolak H0 artinya terima H1, tolak H1 terima H0 gitu ya. Nah, pengujian hipotesis ini berdasarkan pada konsep pembuktian melalui kontradiksi. Nah, ini sebenarnya masuk ke pembuktian kalau secara matematis ya. Kalau di matematika nanti ada pembuktian, cara membuktikan salah satunya menggunakan kontradiksi. Tapi kita nggak bahas itu. Nah, untuk prosedur pengujiannya ada yang pertama komponen-komponennya hipotesis 0, kemudian hipotesis alternatif, ini bisa juga kita jadikan satu ya, namanya hipotesis. Kemudian statistik uji, kemudian daerah kritis atau daerah penolakan hipotesis, dan kesimpulan.
Hipotesis nol. Jadi hipotesis nol ini adalah asumsi atau anggapan yang berkaitan dengan nilai parameter populasi yang akan kita uji. Umumnya, hipotesis nol ini menyatakan bahwa nilai parameter populasi tersebut sama dengan suatu nilai tertentu. Biasanya pakai sama dengan, biasanya ya. Misalkan theta ini parameter populasi, kemudian theta 0 itu adalah suatu nilai tertentu. Maka H0-nya pasti H0 kita asumsikan dia sama. Theta sama dengan theta 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau lawannya tadi yang bertentangan itu adalah ya negasi dari hipotesis 0 tadi atau lawan dari hipotesis 0 tadi. Ada bentuknya ada 3, bisa jadi tidak sama dengan tadi kan kalau H0-nya itu theta sama dengan theta 0. Nah, lawannya bisa jadi tidak sama dengan, bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih besar. Contohnya, oke, kita bicara langsung ke contohnya adalah dalam percobaan pelemparan mata uang sebanyak 50 kali. Mungkin kalau kita sebagai peneliti tertariknya untuk mengetahui misalkan keseimbangan mata uang tersebut. Jadi keseimbangan mata uang. Oleh karena itu, hipotesis nolnya adalah sama dengan tadi ya, artinya kalau yang pertama H0-nya maka kita asumsikan atau kita buat hipotesis nolnya adalah mata uang tersebut kita asumsikan seimbang. Seimbang artinya proporsinya peluangnya sama ya. Berarti H0-nya kita bisa gunakan P sama dengan 0,5. Artinya proporsi muncul mata depan atau belakang atau angka atau gambar itu sama 0,5. Nah, sebagai tandingannya terhadap H0 tadi maka kita punya H1. Itu bisa jadinya tidak sama dengan 0,5. Tidak sama dengan 0,5 berarti bisa juga dia jadinya lebih dari 0,5. Ini kan benar, ini berarti ini tidak seimbang. Pernyataannya kalau ini kan seimbang tadi yang H0. Kalau P tidak sama dengan 0,5 artinya dia tidak seimbang. Kemudian misalnya lebih dari 0,5, misalnya lebih banyak ke sisi angka misalnya. Atau P lebih kecil dari 0,5 berarti banyak ke sisi gambar. Nah, hipotesisnya tadi kalau yang tidak sama dengan 0,5 atau yang kalau yang ini artinya kita pakai hipotesisnya satu arah. Dua arah. Kalau tidak sama dengan itu hipotesis dua arah. Tapi kalau misalnya 2 dan 3 ini lebih dari atau kurang dari maka satu arah. Saya kebalik-balik ya. Satu arah. Nih. Kenapa bisa seperti itu? Oh ya, sebenarnya nanti dibahas di setelah ini. Nah, jadi ada tiga bentuk format pasangan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Ada dua arah, satu arah, satu arah. Kalau dua arah tadi yang tidak sama dengan yang tidak sama dengan. Kalau satu arah berarti bisa lebih besar atau bisa juga lebih kecil. Oke. Kemudian untuk memilih salah satu dari kedua hipotesis tersebut, satu arah atau dua arah, itu diperlukan kriteria pengujian yang ditentukan berdasarkan pada suatu statistik uji. Nah, penentuan statistik uji tersebut didasarkan atas statistik sampel dan distribusi sampling. Jadi ini saling berkaitan ya. Nah, statistik uji itu adalah atau merupakan suatu variabel acak yang nilai-nilainya digunakan untuk mengambil keputusan apakah kita menolak atau menerima hipotesis nol. Contoh statistik uji yang kita gunakan adalah uji Z misal atau uji Z. Nah, nilai-nilainya digunakan untuk mengambil keputusan apakah menolak atau menerima hipotesis nol.
Misalnya nanti ketemu berapa nilainya. Nah, dari nilai ini nanti biasanya kita akan bandingkan lagi dengan nilai Z tabel misalnya. Biasanya seperti itu. Ini Z hitung dengan Z tabel, kita bandingkan, kita bisa tarik kesimpulan. Nah, itulah konsepnya ya. Jadi statistik uji itu variabel acak yang nilai-nilainya nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, nilai-nilai statistik yang digunakan untuk menolak hipotesis nol itu disebutnya daerah kritis atau daerah penolakan hipotesis. Sedangkan untuk menerima hipotesis nol itu sebagai daerah penerimaan ya. Inilah ya. Kalau menolak hipotesis berarti daerah penolakan, menerima hipotesis berarti daerah penerimaan. Nah, daerah penolakan dan penerimaan hipotesis dibatasi oleh suatu nilai yang disebut sebagai titik kritis. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara kurvanya, ini adalah titik kritisnya ya. Ini kan titik kritis. Daerah penolakan atau daerah penerimaan hipotesis dibatasi oleh suatu nilai yang disebut titik kritis. Ini misalnya titik kritisnya min 1,96, ini 1,96. Nih seperti ini gitu ya. Kalau diterima H0 misalnya kalau atau ditolak H0 misalnya berada di daerah seperti ini. Kalau di sini berarti dia daerah penolakan. Seperti itu. Nah, ada beberapa kemungkinan kesalahan yang terjadi ketika kita menolak suatu hipotesis yang benar atau kita ternyata menerima hipotesis yang salah. Nah, kedua jenis kesalahan ini biasa kita namanya secara khusus. Ada salah jenis 1, ada salah jenis 2. Salah jenis 1, kesalahan ini terjadi ketika kita menolak H0 padahal H0 benar. Salah jenis 2, kita menerima H0 padahal H0 salah gitu. Nah, secara ringkasnya tabelnya ada tabel hubungan antara tadi kesalahannya. Salah jenis 1 masuk ke sini. H0-nya benar tapi kita tolak. Salah jenis 2, H0-nya salah tapi kita terima. Seperti itu ya. Itu hanya berbagai jenis kesalahan saja dalam pengambilan keputusan. Nah, prosedurnya. Ini adalah prosedur yang paling penting ya. Prosedurnya yang pertama kita harus tentukan H0 dan H1. Jadi kita harus tepat menentukan H0 dan H1-nya. Kemudian dengan mengasumsikan bahwa H0 benar, jadi kita tuh punya asumsi bahwa H0 ini benar. Tentukan statistik ujinya berdasarkan atas distribusi samplingnya. Dia sampelnya berdistribusi apa? C kuadrat kah atau apa gitu. Nanti lebih lanjut uji T, uji F gitu, banyak ya. Kita tentukan statistik ujinya. Kemudian yang ketiga, tentukan daerah penolakan dan penerimaan H0 berdasarkan taraf nyata alfa. Alfa tadi berapa persen? Yang dari awal kita sudah bahas. Bentuk H1 dalam 1 dan statistik uji dalam kedua. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita penentuan daerah penolakannya aja dan penerimaannya. Ini bentuk H1 ini untuk tahap yang pertama, statistik uji ini tahap yang kedua. Kemudian kita hitunglah nilai statistik uji sampelnya. Kemudian yang terakhir kita ambil keputusan untuk menerima atau menolak berdasarkan atas yang tadi daerah penolakannya tadi. Daerah penolakan dan statistik uji sampelnya. Nah, langkah kedua sebenarnya adalah penentuan statistik uji yang sangat krusial. Karena statistik tersebut digunakan untuk menentukan nanti. Jadi dari statistik uji ini, dari nilai statistik ujinya nanti untuk menentukan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis yang nanti akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan kita terima atau menolak H0. Seperti itu. Nah, taraf nyata alfanya digunakan nanti untuk menentukan titik kritis. Nanti ada ilustrasinya dari statistik uji tersebut. Sedangkan bentuk H1 itu digunakan untuk menentukan nanti kan tadi bisa dua arah, bisa juga satu arah.
Nanti berbeda ujung-ujungnya, nanti ujung-ujung kurvanya berbeda. Kalau dua arah seperti apa, satu arah itu nanti seperti apa. Kita langsung aja ke gambarnya. Nah, ini adalah hubungan antara daerah penolakan dan daerah penerimaan untuk hipotesis dua arah. Jadi ada dua arah nih, kanan dan kiri, kemudian daerah penerimaan. Ketika nilai statistik ujinya berada di daerah penerimaan, maka kita terima H0. Tetapi ketika berada di daerah penolakan, maka kita tolak H0. Itu kalau untuk dua arah. Dua arah berarti hipotesisnya adalah H0 itu theta sama dengan theta 0, H1 itu adalah theta tidak sama dengan theta 0. Salah gambar. Di sini ya. H0 itu theta sama dengan theta 0, H1 theta tidak sama dengan theta 0. Sedangkan kalau ini, nah ini satu arah. Daerah kritisnya sebelah sini, daerah penerimaannya sebelah sini. Artinya hipotesisnya seperti apa? H0 sama dengan theta 0, H1 itu theta lebih besar dari theta 0. Sebaliknya, kalau dari sebelah kiri berarti H0 ini tetap theta sama dengan theta 0, H1 itu theta kecil dari theta 0. Kan lawannya ya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, nanti sebenarnya teman-teman harus bisa mengilustrasikan gambarnya seperti apa, dan kita bisa tahu nanti letak nilai statistik uji kita berada di daerah mana, daerah penerimaan ataukah daerah kritis atau daerah penolakan. Oke, nah kemudian kita masuk tadi kalau di materi sebelumnya kita menduga parameter populasi, parameter rataan bagi populasi. Nah, kita saat ini akan menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Yang pertama adalah hipotesisnya dulu. Kalau dua arah berarti karena ini rataan, maka mu sama dengan mu 0. Kalau dua arah berarti tidak sama dengan, kalau satu arah berarti satunya lebih besar atau satunya lebih kecil. Oke, kasus 1. Kasus 1 adalah varians populasi atau sigma kuadratnya diketahui nilainya. Jadi ketika ini mirip-mirip kasusnya dengan ketika pendugaan selang kepercayaan ya. Nah, statistik uji yang biasa digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi itu adalah statistik uji Z, sama yang kita pelajari sebelumnya, pakai uji Z juga. Nah, Z hitungnya untuk sampel berarti X bar min mu 0 per sigma akar N. Ini oke, hipotesisnya kita sudah punya, ini adalah statistik ujinya, kemudian daerah penolakannya atau daerah kritisnya. Pengambilan keputusan diketentukan dengan memeriksa nilai Z hitung dengan kriteria berikut. Tolak H0 jika Z hitung terletak di daerah kritis. Ingat, kalau dua arah, ya, menceng deh. Kalau dua arah, nih ya, ini daerah kritis. Tolak H0 ketika Z hitungnya di daerah kritis. Z hitung di sini misalnya, maka tolak H0. Terima H0 ketika Z hitung terletak di daerah penerimaan, misalnya di sini. Nah, itu seperti itu kriteria pengambilan keputusannya. Oke, contoh. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui keberhasilan produksi suatu varietas padi yang baru-baru ini diperkenalkan kepada petani di suatu daerah tertentu. Nah, berdasarkan data sebelumnya diketahui bahwa rata-rata produksi padi adalah 2,5 ton per hektar dengan simpangan bakunya 0,6 ton. Nah, dari suatu sampel berukuran 20, ini ya, ini adalah rata-rata produksi, simpangan baku berarti ini sigma, ini rata-rata, ini sampelnya N. Dari suatu sampel berukuran 20 diperoleh nilai rata-rata produksi sebesar 2,678. Ini mu 0 gitu ya. Dapat disimpulkan, salah ya. Ini mu ya. Kan populasi. Mu
Kemudian dapatkah dia simpulkan bahwa rata-rata produksi padi daerah itu sekarang telah lebih dari 2,5 ton per hektar? Oke, yang pertama penentuan hipotesisnya dulu yang harus kita tentukan. Hipotesisnya apa? Berarti kalau rataan tadi kan mu sama dengan mu 0 gitu ya. Artinya nanti langsung aja mu sama dengan 2,5 H0. H1-nya kira-kira satu arah atau dua arah? Dari pertanyaan terakhir, dapatkah disimpulkan bahwa rata-rata produksi padi di daerah itu sekarang telah lebih? Artinya satu arah dan dia lebih dari 2,5. Kemudian statistik ujinya pakai uji Z. Z-nya adalah X bar min mu per sigma per akar N. Nah, ini kita hitung aja nilai Z-nya. X barnya kita udah dapat berapa? 2,678 dikurang mu 2,5 dibagi sigmanya 0,6 per akar N akar 20. Dapatlah misalnya si Z hitungnya berapa? Sekian. Kemudian kita lihat penentuan daerah kritisnya. Ini ya, tadi sesuai dengan urutan ini. Ini udah. Kemudian daerah kritisnya. Daerah kritisnya dia misalkan aja karena ini tidak disebutkan, kita ambil yang umumnya aja. Taraf nyatanya alfanya 5%. Nah, ingat hipotesis satu kita itu adalah satu arah. Gambarnya berarti seperti ini ya. Nih, satu arah. Alfanya. Maka bukan alfa ya. Maka yang kita hitung, yang kita cari nanti adalah bukan Z alfa per 2. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita pelajarilah Z alfa per 2. Yang kita hitung hanya Z alfa saja karena cuma satu arah. Artinya Z 0,05 sama dengan 1,645 nanti. Jadi kita dapat di sini titiknya adalah 1,645. Nah, nanti kita bandingkan si Z hitungnya tadi berapa hasilnya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari si Z alfanya. Nah, untuk menentukan daerah penerimaan, apakah Z hitung itu berada di daerah penerimaan atau di daerah penolakan. Misalkan dia berada di daerah penerimaan, artinya kesimpulannya adalah maka H0 diterima. Artinya walaupun rata-rata sampelnya itu 2,678, itu terlihat sebenarnya lebih besar daripada rata-rata produksi 2,5, tapi kita belum punya cukup bukti untuk menentukan bahwa kita harus menolak asumsi tersebut. Artinya kita harus mengatakan bahwa sekarang rata-rata produksinya itu sudah lebih dari 2,5 ton. Karena dari hasilnya menentukan bahwa dia terima H0, artinya dia sama dengan 2,5. Kita belum punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa dia lebih dari 2,5. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada contoh 2. Nah, contoh 2 ini silahkan dicoba sendiri ya. Nah, tadi kasus 1 sudah ketika sigma kuadratnya atau varians populasinya diketahui. Nah, ketika tidak diketahui, maka kita gunakanlah uji T. Ini sama juga dengan pada saat pendugaan selang kepercayaan. Jadi kita gunakan uji T dengan statistik ujinya seperti itu. T hitungnya X bar min mu 0 per S per akar N. Nah, contohnya ya kita uji lagi tadi contoh yang tadi, contoh 1 ini, kemudian kita uji dengan kalau seandainya pura-puranya kita nggak tahu varians populasinya seperti apa. Nah, itu silahkan dicoba. Oke, kemudian berikutnya adalah kriteria penentuan statistik uji dalam pengujian hipotesis tentang rataannya. Jadi ini adalah rangkumannya. Kalau misalnya variansnya diketahui, ukuran sampelnya tuh nggak ada syaratnya. Berapapun kita pakai uji Z. Kalau varians populasinya diketahui. Tapi kalau tidak diketahui varians populasinya dan sampelnya lebih besar dari 30, kita tetap pakai uji Z. Tapi kalau sampelnya kecil dari 30, maka kita gunakan uji T. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya pengujian hipotesis tentang proporsi. Yang membedakan adalah tadi kalau rataan bicaranya mu,
Kalau proporsi berarti kita bicara P. Ini sama ya, dua arah berarti sama dengan dan tidak sama dengan, satu arah berarti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tapi semua H0-nya sama, kita anggap dia sama. P sama dengan P0. Nah, statistik uji yang digunakan sama dengan materi sebelumnya ya, pada selang kepercayaan bagi proporsi. Maka kita gunakan P. P atau P dikurang P0 per akar P0 dikali 1 min P0 per N. Itu statistik ujinya. Tahapannya nanti sama dengan tahapan tadi seperti kita kerjakan contoh 1 ya, tentukan hipotesisnya dulu, statistik ujinya apa, daerah penolakannya apa, hitung statistik ujinya, tarik kesimpulan. Ini ada contohnya, sama dengan sebelumnya, silahkan dicoba. Contohnya menggunakan berarti ketika menggunakan proporsi. Oke, yang terakhir adalah pengujian hipotesis tentang varians populasi. Nah, kalau di rataan dan di proporsi kita pakai mu dan p, kalau varians berarti kita pakai sigma kuadrat. Dan dia sama konsepnya ya, dua arah dan satu arah. Nah, statistik ujinya yang digunakan adalah C kuadrat. Nah, C kuadrat hitungnya N-1 S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Nah, ini contohnya juga sama, silahkan dicoba dan dikerjakan ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya, walaupun materinya terlihat banyak sebenarnya, tapi kalau kita paham tadi seperti ada tabel seperti ini, kita bisa lebih mudah gitu. Ini kan untuk yang rataan ya, yang variansinya kan berarti pakai yang proporsi pakai uji, yang proporsi pakai Z hitung juga tapi pakai P topi. Kemudian kalau variansi berarti dia menggunakan C kuadrat. Nah, kalau sudah paham tentang konsep itunya, kapan pakai Z, kapan pakai T, kapan pakai C kuadrat, maka pasti nanti akan lebih lancar lagi ketika menemukan permasalahan-permasalahan atau contoh-contoh soal. Makanya silahkan dicoba untuk contoh-contoh yang sudah diberikan supaya lebih dapat sense-nya. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini tentang pengujian hipotesis. Silahkan dipelajari dan dipahami.